Apakah makanan yang lebih mahal selalu lebih enak? Apa worth it bayar lebih? Selamat datang di Mahal. Versus murah. Halo semuanya, hari ini kita lagi mau ngapain nih Gracia? Kita hari ini mau cobain mahal murah lagi. Jadi kita udah lama banget nggak bikin video mahal versus murah karena bingung gitu ya, apalagi yang bisa dibikin mahal sama murah, hal apa lagi yang menarik ya? Ya, jadi kali ini kita mau dari hal yang paling basic aja deh, yang paling sering kita makan. Iya, yang paling sering mie ditemui instan. sehari-hari, yaitu mie instan. Betul. Jadi sekarang kita lagi ada di supermarket di Jakarta juga nih. Dan ini supermarket itu lengkap banget. Dia tuh pasti Ya, punya pasti yang ada mie yang instan. murah, yang mahal Ya, banget dari pasti merek ada. lokal sampai merek luar negeri. Kita bakal cari 3 jenis dari harga yang paling Iya, ya. murah sampai yang paling mahal. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawahnya. Jangan lupa pencet loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi video baru kita. Semoga kalian suka videonya. Yuk! Wah, ini bikin kalap ya. Banyak snack-snack yang enak-enak nih. Ada rumput laut wasabi sama kacang almond wasabi. Ini 60.000 loh harganya. Ini. Iya. Jadi kita udah dapat. Sekarang kita cari yang harganya di atas ini. Kita hari ini fokus di mie kuah dulu. Kita kalau kalian suka episode ini kita bikin yang goreng ya. Ini membingungkan ya, kita harus mencari yang rasanya mirip ya. Ya, rasanya mirip-mirip. Kalau satu rasa kimchi asem. sama Iya yang beda-beda ayam ya. Kalau yang goreng agak gampang, kalau yang kuah ini agak trik. Jadi ini kita udah dapet tiga-tiganya. Paling murah ini dari merek mie sedap. Harganya 3.000 ya. Rp3.000 ya. Terus yang di tengah-tengah ini 8.000. 8.000. Lumayan mahal Mereknya juga untuk Coca. sekecil ini. Sama yang terakhir itu ada si Singapore Curry Lamnya. 46.000. Ini 46.000. Jadi kita beli dan kita cobain yuk. Cobain yuk. Jadi sekarang kita udah di rumah, udah siap masak. Tapi kita mau review dari packagingnya dulu ya. Dari yang paling klasik dulu deh. Bukan klasik sih, yang paling sering kita Sering kita makan. Dan seperti biasa ya, ini selalu indah pada waktunya ya. Iya. Nih kalau Penyelamat anak-anak kos. Ini mie kedua, Mie merek sedang. Coca yang harganya 8.000, lumayan mahal ya, hampir 3 kali lipat. Singapura, dari merek Singapura ini ternyata nih. Di belakangnya ada ininya nih, tulisan kanji Mandarin. Mandarinnya. Nah ini yang paling tebel. Ini tebel banget, ini mahal banget guys. Ini gede banget juga. Iya. 15 kali lipat. Ini rasa apa? Ini rasa kari juga. Ini ada, ini no MSG loh. Ini dari bikinnya loh. Oh ya? Iya, ada tulisannya nih. Ini no MSG edit. Asalnya tuh dari Singapura juga. Nah kalau yang ini sebenarnya sih dia sama ya, cuman dia suruhnya bumbunya dituang di panci, tapi apinya suruh matiin. Jadi sebenarnya secara teknis sama sih. Nah jadi ini kita tuangin bumbunya pas masih di sini dan sama airnya langsung. Ini. Nih dia kan suruhnya 400 ml ya, tapi ini kayaknya airnya kebanyakan ya. Udah aku udah ikutin dia 400 ml. Nah kalau yang terakhir yang paling mahal ini, dia tuh suruhnya masukin semua bumbunya ke dalam air terus dididihinnya bareng-bareng sampai tetes terakhir. Itu bubuknya. Kalau bumbunya ada dua, jadi ada yang bubuk, ada yang ini. Kayaknya ini bubuknya juga yang bakal bikin dia agak kental gitu, starchy. Sambil aku nyalain apinya. Ternyata tadi bumbu curry powdernya itu bikin dia agak-agak creamy gitu ya. Udah mendidih, terus kita masukin mie-nya baru. Wah. Jadi di depan kita udah ada 3 mie instan dari yang murah, sedang, mahal. Dan kita beruntung banget karena kita dapet yang rasanya kurang lebih sama lah ya. Kari, pokoknya sama-sama kari. Ini kari ayam, ini kari ini kari Kari, mewah. Kari mewah. Jadi tiga-tiganya mie instan rasa kari ya. Kita akan cobain, keburu dia terlalu lembek, kita cobain buru-buru yuk. Kita mulai dari yang paling Minggir dulu. murah. Bye-bye mahal-mahal. Ini sahabat anak kos Indonesia ya. Bisa dilihat ini adalah mie sedap rasa kari ayam. Di atasnya ada koyanya tuh guys. Koya bukan sih kayak semacam serundengnya gitu ya. Pokoknya dia bilang bubuk kari. Enak ya. Emang menghangatkan jiwa dan raga ya. Ya emang begitulah. Asinnya tuh Aduh, depan mantep. ini wanginya terlalu agak tercampur-campur Iya. gitu ya. Udah aku udah mau cepet-cepet. Kalau kalian tahu kita pernah nyampurin ini pakai susu juga dulu rasa kari ini. Kari ya? Iya, kari dan soto. Oh, aku lupa rasanya. Nah, kita mau jadi kayak orang Jepang nih. Kalau makan mie harus diseruput. Biar katanya kalau nggak diseruput nggak sopan. Emang gitu? Iya.
Kalau seruput tuh katanya sekalian masukin udara. Oh, aku takut keselak kalau seruput. Aku pakai kuahnya sekalian. Standar lah ya. Tekstur mie-nya jujur aja kalau mie instan Indonesia itu agak kelembekan untuk selera aku, kurang kenyal. Kurang kenyal bukan soal masaknya ya, tapi emang Bukan, kurang emang kenyal. teksturnya dia lebih lembut, soft dan kayak telurnya tuh udah nggak gitu berasa lagi ya. Bener. Kayak lembek-lembek jelly gitu lah kurang lebih ya. Jadi bumbunya itu mengandalkan si kuah dan micinnya ini. Cara makan Japando, pakai sendok tapi disedot. Japan Indonesia maksudnya. Jadi ini oke lah, standar, nggak ada komplain. Enak kalau pakai telur apalagi. 3.000, kenyang, enak. Walaupun jangan sering-sering lah ya, karena kan harus seimbang Seimbang juga nih sama sayur, sama protein gitu ya. Jadi kalau makan ginian saranin masukin telur, sayuran, supaya dia sekalian lebih lengkap. Yuk kita lanjut ke mie instan 8.000 rupiah. Ini merek dari Singapura. Tapi dari bentuk sih mirip-mirip Indomie ya, bentuk mie-nya ya. Iya, bener. Aduh, ini dari tadi wangi banget. Ini tuh mie-nya tapi agak sedikit lebih kuning. Dan agak Padahal lebih tadi banyak. lebih pucat, kamu inget nggak? Iya. Cuma ini udah, soalnya dia memang suruh kita masukin bumbu pas lagi dipanci. Mungkin nyerap ke mie-nya ya. Mungkin, tapi nggak lagi dimasak ya. Dan ini porsi lebih banyak daripada Iya. sedap tadi ya, karena ini kayak kelihatan kayak lebih padat Tulisan gitu. gramnya emang lebih banyak ya tadi? Lebih baik dikit ya? Kayak 10% lah. Iya. Kita coba kuahnya dulu. Ini perlu nih. Pasti rasanya beda sama yang tadi kalau menurut aku. Iya dong. Iya dong ya. Mana sih Grab? Wah ini ada pedes-pedesnya ya. Enak loh. Ini rasanya kayak lebih nggak asin doang ya. Tadi itu kan kayak kari ayam Indonesia rasanya. Kalau ini tuh rasanya kayak kari yang tebel, ada santannya dikit, kayak kari-kari orang India, Malaysia, laksa gitu loh, kayak rada-rada rasa laksa gitu. Tapi nggak sepadat laksa. Mungkin karena airnya banyak juga. Tapi ini udah cukup asin sih, sejujurnya udah cukup Kalau asin. dari rasa cukup ya, cuma teksturnya aja ya. Kurang kental mungkin kalau pakai cara kita tambahin susu. bisa coba. Wow. Ini aku makan yang langsung pakai kuah. Oh iya. Mau cobain nggak kamu? Aku ini deh. Langsung pakai kuah. Aku Udah lah, aku suapin lah nih. Coba. Jujur mie biasa sih. Malah cenderung masih lebih kenyalan Indonesia punya. Kayak agak hancur gitu nggak sih? Iya loh. Mie-nya tuh rada punya tekstur kayak mie dalam cup gitu. Kayak mie-nya tuh agak sedikit hancur somehow. Atau mungkin karena emang kerendam aja. Cuma secara rasa kuah aku prefer yang ini sih, kayak Lebih emang kayak micin gitu loh. Gimana sih rasanya ya? Kayak lebih rasa asli gitu. Jadi mungkin kalau aku saranin kurangin airnya dikit, bentarin masaknya. Tekstur mie aku lebih prefer yang mie sedap Indonesia. gitu. Oke lah ya, 8.000 masih oke. Nah, tapi gimana nih kembali lagi kalau disandingkan sama harganya? Jujur sih, 3.000 ini 8.000. jauh enaknya itu nggak sejauh harganya. Kayak harganya kan 2,5 kali lipat nih. Iya. Ini kan 3.000, ini 8.000. Tapi Aku lebih enaknya prefer yang nggak 2 kali. nggak sampai 2 kali lipat. Jadi ini enaknya tuh yang nggak bikin kayak oh ini lebih enak dari yang ini gitu loh. Kadang-kadang ya mungkin ini lebih enak, seleranya lebih Indonesia mungkin. Iya. Nah ini dari kuahnya aja kalian bisa lihat nih kental banget, bener-bener kayak laksa ya. Ini tuh pasti kalau kalian tambahin kayak tahu goreng, udang, Sampai ada di bungkusnya loh. kentang. Ini kuahnya tuh kayak bener-bener kuah yang dimasak sama Iya. koki gitu. Iya bener-bener. Tuh kental banget. Makanya harganya mahal. 46.000 ya. Jangan-jangan ada restoran-restoran yang emang pakai ini. Waduh gawat. Cobain kuahnya. Tapi ini no MSG Beb sebenarnya. Jadi Mungkin fine. gurihnya dari kelapa juga. Dari santan. Kita coba ya. Wah. Emang enak sih. Iya sih, ini sih bisa jadi lauk sih ya. Kalau Creamy mie-nya banget. nggak pakai mie-nya gitu, terus ditambahin daging-daging, Bisa bakso buat ikan. makan rame-rame jadinya. Tambahin daging-daging, sayur, taruh di tengah gitu ya. Berasa banget creamy-nya, santannya tuh bau kelapanya berasa kayak makan opor gitu, kayak ada rasa opor. Terus ada pedes-pedesnya dari kayak cabai yang di blender gitu ya. Mulutnya kekecilan. Gagal gitu aja. Akhirnya diputusin juga ujung-ujungnya. Kenyal banget, mie-nya enak banget. Tapi sejujurnya aku tuh lebih suka kalau mie keriting loh. Ini mie-nya agak lurus gitu.
Kayak lebih kayak Tapi mie. emang beda jenis. Iya iya, mirip mie Hokkien gitu jenisnya. Iya, betul, Iya kan? betul. Iya, panjang banget. Tapi begitu digigit gila Iya ya. kan? Nggak kayak mie instan loh. Jujur agak sedikit kurang asin nggak sih? Kalau ditambahin kecap ikan sedikit mungkin atau Iya, kecap asin dikit, ini agak sedikit kurang asin tapi Kayak manis ya. harumnya itu udah pas banget. Manis, asin, Enak sih. terus tekstur mie-nya itu yang nggak bisa bohong sih, kayak kenyal membal karet gitu ya, agak sedikit. Kayak beneran kalau di restoran disajin ini aku nggak bakal Iya. nyangka ini mie instan. Mungkin ditambahin bumbu sedikit lagi, Iya. ayam, kentang. Wanginya juga ya. Nah, ini ada kecap ikan yang akan menambah rasanya. Kita harus hati-hati jangan sampai yang rusak. Di sini aja ya. Oh. Udah, cukup. Coba kita tambahin kecap ikan. Supaya ada aroma-aroma fish curry ya. Seru banget aku sampai keringetan makan mie Kuahnya, panas kuahnya. ini. Oke, kurang sih. Ya, kurang dikit lagi. Sama mie-nya. Nah, kan? Langsung dapet kan? Kayak bau seafoodnya langsung keluar, jadi kasih kecap ikan dikit guys. Ini food hack terus ya dari tadi. Iya. Jadi gimana nih kesimpulannya? Nah, kalau kesimpulan aku, ini tuh beda banget sama dua mie yang tadi. Kalau dua mie yang tadi, bener-bener mirip banget, cuman beda di kuahnya. Bahkan mie-nya pun teksturnya mirip-mirip. Masih lebih worth it yang lebih murah menurut aku. Dan itu harganya hampir 3 kali lipat. Kalau ini harganya udah kayak 15 kali lipat. Tapi beda ukuran, beda jenis mie-nya. Dan sejujurnya ini lumayan mirip mie restoran gitu ya. Jadi kayak. Iya. Tapi sejujurnya gini loh. Aku nggak tahu bisa bilang ini worth it atau enggak, karena rasanya emang kayak restoran. Tapi mungkin di luar sana kalian bisa dapetin laksa yang udah ada daging dengan harga yang sama. Betul. Jadi menurut kita, kalau misalnya kalian pengen dihitung dari rasa per harga ya yang Indonesia Iya. paling worth it. Begitu juga dengan merek-merek lainnya yang sangat banyak itu kalian bisa pilih. Bahkan ada yang 2.500 ya. Iya. Merek lain ada yang 2.000 juga. Jadi banyak pilihan. Kalau ini sama ini, jadi kalau menurut kita beda jenis aja gitu. Kalau betul. lagi mau mie yang rasanya standar, terus harganya murah ini. Tapi kalau mau agak fancy sedikit ya ini. Tapi menyenangkan sekali hari ini kita Yap. membandingkan 3 jenis mie Mie instan instan. kari yang harganya beda-beda banget. Dan semoga ini jadi referensi kalian kalau kalian lagi pengen makan mie instan. Iya, Ya. jadi bisa pilih banyak pilihan mau yang mana nih. Jadi jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa komen di bawah juga, kasih tahu kita makanan-makanan seru lainnya. Dan mahal murah apa lagi yang harus kita lakukan, oke? Jadi kita ketemu lagi setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Jam 7 malam. Kita ketemu lagi. Di video berikutnya ya. Selamat makan semuanya.